Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zakat TV, bertemu lagi dengan saya Wulandari dalam program Sehati. Pepatah mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Dari mata akan terlihat semua rasa. Sorot mata bahkan memiliki arti bahwa manusia dapat berkomunikasi hanya melalui tatap mata. Dalam episode Sehati kali ini, saya akan berbincang dengan Dr. Aldi, spesialis mata, tentang menjaga kesehatan mata. Assalamualaikum Dr. Aldi. Waalaikumsalam. Langsung aja ya dok ya. Ini kan kita tentang menjaga kesehatan mata. Yang seperti yang kita tahu, mata itu termasuk dalam salah satu panca indera. Ya. Banyak yang sudah mengerti tentang pentingnya mata gitu. Tapi masih banyak yang banyak orang yang lupa untuk menjaga kesehatannya, kesehatan mata tersebut. Bagaimana tanggapan dokter? Iya, jadi memang mata itu anugerah dari Allah yang terindah. Perlu kita ingat, kenikmatan sebelah mata yang kita telah dapat itu kita tidak akan bisa balas dengan perbuatan baik kita seumur hidup. Jadi mata harus kita jaga. Salah satunya dengan cara tidur jangan terlalu telat. Jadi maksudnya tidur itu sebaiknya 6-8 jam setiap hari. Tidur sebelum di bawah jam 10, dan pada saat tidur lampu harus mati. Karena pada saat lampu mati itu ada hormon melatonin yang terbentuk. Jadi ibaratnya komputer, kalau kita tidur lampu tidak dalam keadaan nyala, itu bagaikan komputer yang standby, bukan shutdown. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidur dalam keadaan lampu nyala dalam waktu 6 sampai setahun, itu nanti bila kita melakukan aktivitas yang bersamaan ibarat komputer. Jadi kalau kita download sambil internet sambil segala macam, itu loadingnya agak sedikit lambat. Nah itu salah satunya. Salah satunya. Oh, jadi gitu ya dok ya. Jadi ternyata waktu tidur 6-8 jam itu tidak hanya untuk tubuh ya, tapi juga untuk mata. Mata juga membutuhkan 6-8 jam waktu untuk dia beristirahat, dan itu benar-benar dalam keadaan gelap gitu ya dok ya. Betul. Oke. Ya. Nah, kalau tadi itu kan untuk menjaganya ya dok ya. Nah, perlu nggak sih dok kita check up kesehatan mata kita, dan waktu idealnya tuh berapa kali sih dok? Ya, untuk periksa mata secara berkala itu 6-6 bulan sekali itu cukup. Karena kita harus adjust mata kita di dokter mata terdekat agar mata kita optimal. Karena kita ketahui mata yang sehat itu mengakibatkan penglihatan yang jernih. Nah, penglihatan yang jernih itu menyebabkan persepsi yang tepat. Jadi perlu pada kesempatan kali ini saya juga mau menyampaikan kalau setan yang serem dan menakutkan itu tidak ada. Itu hanya persepsi yang salah. Jadi kalau ada pemirsa, kebetulan nih, kalau ada pemirsa yang pernah ngelihat setan, yang ngelihat uka-uka segala macam, itu segera ke polimata. Karena itu biasanya kalau nggak gejala minus tinggi, gejala silinder, atau gejala katarak dini. Jadi itu salah persepsi aja. Oh gitu dok. Jadi sebenarnya kalau misalkan kan kayak ada selintasan, itu bukan. Jadi pada kesempatan kali ini juga saya mau mensosialisasi sekali lagi kalau setan yang serem dan menakutkan itu tidak ada. Itu hanya, jadi saya juga mau membahas misalnya begini. Jadi persepsi penglihatan itu akan direkam di otak kita, misalnya, dan suara juga. Jadi kayak misalnya lagu Bintang Kecil, kita udah berapa tahun kita nggak dengar lagu Bintang Kecil, tapi kalau lagu Bintang Kecil tapi terngiang-ngiangnya ada kan, walaupun suaranya tidak ada. Iya, tetap terekam di memori. Nah, begitu juga sama saya contoh petugas UGD. Petugas UGD itu setiap hari dia mendengar kereta dorong. Suaranya sek dek ya. Nah, pada saat jam 3, jam 4 malam keretanya nggak ada, tapi dia terdengar suara itu, dan akhirnya dilihat, wah, kereta tidak ada. Nah, persepsi visualnya itu yang bekerja, dan akhirnya dia menceritakan hal-hal yang salah itu kepada orang lain, dan akhirnya menjadi persepsi yang salah di suatu daerah. Dokter Aldi, apakah ada perbedaan dok ketika check up mata untuk anak-anak dan untuk orang dewasa? Ya. Sebaiknya pemeriksaan mata dilakukan pada anak-anak sebelum 6 bulan. Jadi dilihat fungsi matanya, refleks cahayanya baik atau tidak. Karena waktu emas pada anak-anak itu
terbentuk sebelum 6 bulan. Jadi bila ada bayi yang matanya itu tidak mendapatkan cahaya selama 6 bulan, maka bila pada bulan ke-6 bulan itu dapat cahaya, itu matanya akan tidak berfungsi sama sekali. Jadi bila ada katarak pada anak-anak, bagus segera dilakukan operasi. Jadi penanganan lebih cepat. Nah, tapi kalau pada orang tua, bagusnya dilakukan pemeriksaan mata pada setiap umur yang udah 50 tahun ke atas, dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata, dilakukan pemeriksaan kekeruhan lensanya. Jadi biasanya itu udah katarak sudah terbentuk. Nah, bila katarak sudah terbentuk, itu harus segera dioperasi agar tidak terjadi kelainan saraf seperti kayak glaukoma, peningkatan tekanan bola mata. Oh, jadi yang lebih menakutkan itu di orang dewasa ya, Dok ya. Di atas usia 50 itu udah pasti setiap orang akan ada cenderung untuk terkena katarak gitu, Dok? Iya, betul. Jadi memang katarak itu dia proses penuaan dari lensa. Jadi setiap manusia pasti akan menjadi katarak dan tinggal derajat kekeruhannya setinggi apa. Yang menarik adalah pada waktu sekolah. Nah, itu harus di usia SD itu bagusnya tuh dilakukan pemeriksaan kacamata, karena biasanya ibu-ibu orang tua itu marah anaknya tuh prestasinya nggak pernah ranking 1, nggak pernah masuk ranking di sekolah. Itu biasanya ternyata anak itu perlu kacamata. Jadi perlu kacamata -1 atau -2 hanya karena tidak tawan informasi orang tua, akhirnya prestasinya jadi menurun. Prestasinya menurun ya. Ya, karena mata itu salah satu sumber informasi setelah telinga juga. Oke. Nah, Dok, dalam era sekarang ini kan komputer, gadget tuh udah udah jadi konsumsi publik ya, Dok ya. Iya, betul. Terus itu tuh memaksa kita untuk menggunakannya untuk menggunakan mata untuk memaksa mata untuk terus melihat gitu kan. Itu efeknya sama kesehatan itu apa aja sih, Dok? Mungkin nanti akan kita bahas setelah yang berikut ini ya, Dok ya. Sahabat Zakat TV, sesaat lagi kita akan membahas tentang efek penggunaan gadget yang terus-menerus terhadap mata. Tetap di Sehati. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi dalam program Sehati. Oke, Dokter Aldi, tadi berbicara tentang pemakaian gadget yang terus-menerus ya, Dok ya. Apa sih, Dok, itu Dok efeknya bagi kesehatan mata? Ya, jadi fungsi gadget itu bagus, tapi bisa mempengaruhi kepada kesehatan mata. Nama penyakitnya itu computer vision syndrome. Gejalanya itu mata menjadi kabur, terus rasa kering, dan mata menjadi gatel kadang-kadang. Nah, itu untuk mengatasinya, itu penggunaan komputer sebaiknya pada saat setelah kita melakukan sejam aktivitas di komputer, kita lakukan istirahat 5-10 menit. Setelah itu baru kita main lagi. Jadi 1 jam. Jadi kalau untuk aktivitas 5 jam komputer jangan dilakukan secara terus-menerus. Lakukan sejam istirahat, sejam lagi istirahat, dan sejam istirahat. Dan dengan gitu untuk mengurangi computer vision syndrome itu dengan banyak makan sayur dan buah, dan mesti diingat juga tidur harus 6-8 jam dalam keadaan lampu mati. Itu akan saya ulang-ulang terus biar rakyat Indonesia akan biasa menjadi berubah perilaku hidup sehat. Nah, Dok,
kan kalau itu tadi penggunaan gadget itu mungkin kadang lebih banyak untuk bermain ya dok ya. Nah bagaimana kalau misalkan dengan yang hobi membaca atau tuntutan pekerjaan, bagaimana sih dok cara mengantisipasi apa yang harus dilakukan supaya mata tuh tidak bekerja terlalu keras? Jadi untuk kesehatan mata itu ada 7 Ya. jadi kita pertama kita harus minum air putih yang cukup sampai warna air seni kita selalu jernih. Jadi pada saat air seni kita tidak jernih, kuning atau coklat, itu tandanya kita dehidrasi itu. Kita perlu minum air yang cukup. Jadi minum air putih itu bukan 6 sampai 8 gelas sehari, tapi indikatornya adalah warna air seni kita selalu jernih. Nah itu yang pertama. Nah terus kita harus jaga berat badan kita harus selalu ideal. Jadi berat badan itu 60% itu kan air, 10% lemak. Nah, lemak kita itu kalau bisa 10%. Kalau lemak kita lebih dari 10%, otomatis kan tuh kadar air dalam tubuh kita kurang. Iya. Nah, berarti metabolisme air mata juga tuh tidak seimbang. Nah, itu sangat mempengaruhi. Oh, jadi semuanya sebenarnya saling berintegrasi. Berintegrasi ya, Dok ya, iya, kayak gitu ya. Betul. Jadi mata itu diibaratkan seperti kayak lampu. Lampu akan menjadi terang apabila mempunyai kabel yang bagus dan mempunyai tegangan listrik yang seimbang. Jadi kalau tegangan listriknya tidak seimbang, kayak kurang tidur segala macam, terus depresi ringan, dompet di depan matanya kita bisa nggak kelihatan. Dok, kalau tadi kan tidur yang cukup 6 sampai 8 dan lampu harus dimatikan. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaan saya nih ini, Dok. Melindungi mata dari teriknya sinar matahari itu berarti kan memang termasuk harus diinginkan ya, Dok ya, dilindungi ya. Betul. Tindakan preventif apa sih, Dok, yang tepat gitu, Dok? Terus kapan sinar matahari yang sehat itu yang untuk mata? Sinar matahari yang berlebihan itu tidak bagus buat kesehatan mata. Bisa menyebabkan katarak, bisa menyebabkan lemak pada mata, biasa dikenal dengan pterygium, selaput pada mata. Idealnya matahari itu kita melakukan aktivitas jam 9 dan 4 sore itu di dalam ruangan, idealnya. Nah, pada saat kita melakukan aktivitas di luar rumah, pada saat jam 9 sampai jam 4 sore, sebaiknya menggunakan kacamata pelindung, topi, bisa juga payung. Bisa juga pakai tiga-tiganya untuk menghindari paparan sinar matahari. Di luar ruangan gitu ya, Dok ya, itu terkena sinar matahari, teriknya itu terkena juga debu. Terus kadang kan kita menggunakan obat tetes mata ya, Dok ya. Apakah itu membantu, Dok? Saya lihat biasanya pada pengendaraan kendaraan motor nih, bermotor. Biasanya dia pakai helm tapi tidak ketutup. Itu yang menyebabkan apalagi yang tidak pakai helm. Nah, itu paparan angin, debu dan matahari itu sangat terpapar. Nah, itu mau pakai air tetes mata seember juga tuh karena tidak dikurangin menjaga penyebabnya, itu akan menjadi iritasi terus pada matanya. Matanya tidak menjadi putih. Itu yang nyebabin kenapa matanya itu menjadi iritasi. Dan penggunaan lensa kontak sebaiknya dihindarin, karena lensa kontak idealnya itu hanya dilakukan kurang dari 1 jam, karena itu oksigen akan terganggu pada anatomi kornea. Itu mempengaruhi. Jadi untuk penggunaan lensa kontak itu kurang dari 1 jam setelah. Idealnya itu seperti itu ya, karena supaya tidak mengganggu dari kornea ya, Dok ya. Oke. Jadi buat pemirsa yang sering menggunakan lensa kontak, bila matanya sekali merah, pernah iritasi mata gara-gara lensa kontak, jangan dipakai lagi. Itu tandanya tubuhnya itu sudah mereject. Tidak cocok, betul. Gitu. Untuk tidak menyebabkan kelainan mata yang lain, sakit mata yang lain, biar tidak berlanjut, sebagusnya lensa kontaknya tidak dipakai. Tidak dipakai. Iya. Oke. Dokter, tadi kan dokter beberapa kali saya mendengar dokter bilang tentang katarak ya, Dok. Iya. Katarak itu apa sih, Dok? Jadi katarak itu adalah penyakit kebutaan yang dapat kembali melihat dengan cara operasi, satu-satunya jalan. Jadi kalau ada yang menjanjikan terapi katarak tanpa operasi, itu tidak secara ilmiah. Gitu. Jadi katarak itu, saya ulang lagi, katarak itu adalah suatu kebutaan
disebabkan karena kekurangan lensa yang dapat diobati, bisa dapat kembali lagi melihat, insya Allah bisa kembali melihat dengan cara satu-satunya jalan operasi. Jadi tetes mata dan obat-obatan itu tidak terbukti secara ilmiah. Penyebabnya tuh apa sih, Dok? Penyebabnya adalah karena faktor keturunan, faktor usia, metabolisme tubuh yang nggak seimbang. Iya. Karena kecelakaan juga bisa. Jadi kayak misalnya kecelakaan terus matanya robek sehingga keadaan di matanya itu nggak seimbang. Nah, itu menyebabkan lensa menjadi keruh lebih cepat. Dan obat-obatan, misalnya yang mengandung kortikosteroid, obat-obat yang mengandung kortikosteroid itu bisa menyebabkan kekeruhan lensa menjadi lebih cepat. Gitu. Oke. Berarti katarak itu tidak hanya menyerang lanjut usia ya, Dok? Ya, kalau misalkan dilihat dari penyebabnya itu. Iya. Mungkin nggak sih itu menyerang anak-anak, Dok? Banyak. Oh, banyak. Oke, Dok. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi dalam program Sehati. Oke, Dr. Aldi, tadi terakhir kan saya tanyain tentang apakah katarak itu menyerang anak-anak juga, Dok? Iya, jadi kalau pada saat kita acara bakti sosial ya, katarak, itu pesertanya tidak hanya pada usia tua, tapi ada juga yang usia muda. Jadi misalnya di bawah 20 tahun ada. Tapi pada acara bakti sosial katarak kita belum mengerjakan katarak yang bayi-bayi. Belum, karena kan kita harus melibatkan dokter anestesi dan itu lebih bagus di rumah sakit besar dilakukannya. Jadi biasanya kita melakukan kalau baksos katarak itu yang sudah kooperatif yang bisa kerjasama. Jadi biasanya udah 10 tahun ke atas. Oh, udah usia 10 tahun ke atas ya, ya kayak gitu betul. Ya, yang untuk kita. Oke, Dok, kalau penyakit katarak itu bisa dicegah nggak sih, Dok? Bisa. Bisa. Cara mencegah katarak pertama, berat badan nggak boleh lebih dari tinggi badan nggak boleh lebih dari 100. Jadi kalau misalnya saya nih 180 dikurang 100, nah nggak boleh tuh lebih dari 80. Kalau lebih 80 gimana caranya? Fokus untuk turunin berat badan. Karena itu tadi 60% air, 10%-nya lemak. Kalau itu nggak seimbang, kalau lemaknya lebih tinggi berarti airnya berkurang, otomatis mekanisme lensanya itu pasti nggak seimbang. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup bukan 6-8 gelas, tapi indikatornya warna air seninya harus selalu jernih. Yang ketiga, tidurnya harus 6-8 jam, lampunya mati. Idealnya tidur sebelum jam 9 malam, jam 10 paling telat, bangun jam 4, setengah 4 pagi. Nah itu idealnya tuh. Jadi kita dapat oksigen murni. Terus yang keempat, kita juga harus olahraga. Dengan kita olahraga itu ngebuang semua radikal bebas, kita menjadi lebih sehat, otomatis sirkulasi bagus. Itu memperbaiki listrik itu tadi, listriknya jadi seimbang. Jadi kalau listrik seimbang, otomatis bohlamnya menjadi lebih terang. Terus yang kelima, hindarin rokok, alkohol, obat-obatan, dan segala macam. Nah biasanya pada usia muda, kurang dari 50 tahun, kurang dari 40 tahun malah, penglihatannya bagus, tapi sekarang tiba-tiba menjadi menurun. Biasanya itu kebiasaan waktu muda tuh, kalau alkohol, biasa alkoholnya dicampur-campur, oplosan, terus rokok. Nah ini bagusnya siapa yang rokok mulai hari ini berhenti. Nah itu matanya tuh mempengaruhi itu, cepat atau lambat, dia akan sel-selnya itu akan mati perlahan-lahan. Ibarat motor perlu bensin, kasih air, lama-lama dia berebet dan tidak optimal.
Begitu juga dengan kesehatan mata kita. Dan mata yang paling penting perilaku seksual. Nah, perilaku seksual juga mempengaruhi kesehatan mata. Karena dengan perilaku seksual itu kan banyak penyakit menular segala macam, itu mempengaruhi saraf mata menjadi lebih lemah, itu mempengaruhi mata juga jadi redup. Terus tingkat depresi. Nah, depresi ini penting. Untuk mengetahui kita dalam kondisi tidak depresi atau enggak, pada saat kita tidur kita hanya melakukan pada saat kita nempel di bantal itu kita hanya perlu waktu kurang dari 5 menit untuk terlelap. Bila kita lebih dari 5 menit, bahkan 10 menit, bahkan setengah jam kita nggak tidur-tidur, udah miring kanan, miring kiri, miring kanan, itu tandanya kita dalam keadaan depresi ringan. Dan itu kita harus koreksi diri tuh. Kita harus koreksi diri agar kembali tidurnya nempel ke bantal, dan itu ketenangan jiwa tuh penting. Karena saya ingetin lagi, pada saat kita dalam keadaan depresi, kita dalam keadaan stres, dompet di depan kita bisa nggak kelihatan, kunci bisa nggak kelihatan, kacamata di atas, kacamata nggak kelihatan. Dan kebersihan dijaga, cuci tangan sehari 5 kali sehari. Karena kalau kita lupa cuci tangan, kita gosok-gosok, nah itu bisa menyebabkan mata jadi merah. Oh, yang ngucek-ngucek mata itu ya, Dok ya. Jadi itu biasanya kalau kita terima kembalian segala macam, kita nggak cuci tangan, tuh gosok-gosok, nah itu banyak hitung uang tapi lupa cuci tangan, nah itu akhirnya menyebabkan mata menjadi merah. Nah, kira-kira itu. Dokter, tadi kan sempat dokter bilang ya bahwa mata yang tidak sehat akan menimbulkan persepsi yang salah. Ya, itu gimana sih, Dok? Jadi misalnya gini, kayak misalnya kita masuk ke dapur nih, kita lihat, oh tuh ada duren, kita langsung gigit aja itu duren. Jadi kita harus deketin dulu, kita cium-cium. Nah, ternyata pas kita gigit ternyata cuma aksesoris dapur. Nah, itu jadi persepsi itu sangat unik. Jadi dalam melakukan kita suatu kesimpulan, kita harus melibatkan jangan cuma mata, tapi harus melibatkan organ yang lain. Jadi dalam melakukan kita kesimpulan, mengambil suatu kebijakan, jangan ambil satu, maksudnya itu yang bisa kita ambil. Jadi jangan cuma ngandelin mata aja, karena mata itu penuh dengan tipu muslihat. Misalnya kayak gini, teori fisika dan matematika itu mengatakan kalau dua garis lurus sejajar, bila diluruskan terus tidak akan ketemu dalam satu titik, betul? Iya. Nah, tapi kalau kita dalam jalan tol, sisi jalan kanan, sisi jalan kiri, itu akan ketemu di mata kita tuh dalam satu titik. Nah, jadi apa yang kita kelihatan menyatu itu belum tentu menyatu. Jadi kita harus bantu dengan alat indera yang lain. Nah, begitu juga kalau bila ada yang melihat setan, penampakan dan segala macam, segera ke polimata terdekat, karena biasanya itu minusnya tinggi atau silindernya tinggi, bahkan itu bisa jadi katarak dini. Itu perlu dioperasi segera tuh, biar persepsinya menjadi bagus, menjadi tepat. Jadi justru itu nggak benar gitu ya, Dok ya. Itu harus periksa matanya dulu gitu, dilihat dulu matanya sendiri itu seperti gimana. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya sosialisasi kalau sebenarnya setan yang serem dan menakutkan itu tidak ada. Setan yang sesungguhnya itu membikin suatu yang indah, yang membikin suatu yang salah itu terlihat indah. Itu setan yang benar. Dok, dari tadi kan kita sudah berbicara tentang mata, tentang penyakit mata. Nah, sekarang nutrisi untuk kesehatan mata itu apa aja sih, Dok? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi untuk nutrisi mata itu sangat mempengaruhi bensin. Misalnya bensin yang bagus mempengaruhi penglihatan yang kita. Jadi untuk nutrisi kita harus banyak makan sayur dan buah. Jadi sebenarnya sel-sel di dalam tubuh kita itu bisa ngomong. Dia perlu vitamin B, vitamin C, vitamin B, zat besi, itu semua ada di sayur dan buah. Dengan efek ke badan kita menjadi lapar. Tapi kita salah kirim. Kita bukan makan sayur dan buah, tapi kita makan karbohidrat. Kita makan nasi, makan nasi. Efeknya adalah badan kita menjadi semakin besar, dan sejam kemudian kita akan menjadi lapar kembali, karena sel-sel yang tadi teriak lagi tuh, salah kirim bos. Yang mestinya yang dikirim itu zat besi, vitamin C yang ada di buah-buahan dan sayur. Nah, jadi kesimpulannya kita harus setiap hari banyak makan sayur dan buah agar mata kita menjadi lebih bagus. Oke, Dokter Aldi, terima kasih. Jadi untuk kesehatan mata sendiri itu perlu buah-buahan dan nutrisi lainnya ya, Dok ya.
Sahabat Zakat TV, setengah jam sudah kita bersama dalam program Sehati. Terima kasih telah bersama kami. Saya Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.